Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memantau siklon tropis Ilsa mempengaruhi potensi gelombang tinggi di perairan Selat Bali dan Selat Lombok hingga mencapai 5 meter diperkirakan pada 2023 meski pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia. Kami imbau masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan dari cuaca ekstrim, kata Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho di Denpasar. BMKG menjelaskan berdasarkan citra satelit pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, siklon tropis Ilsa mulai menjauhi wilayah Indonesia ke arah timur tenggara sehingga intensitas siklon diperkirakan menurun dalam 24 jam mendatang. Dari pengamatan BMKG, siklon itu berada selatan Pulau Sumba tepatnya di sekitar 19,4 lintang selatan LS dan 119,1 bujur timur BT dengan kecepatan angin maksimum 115 knot atau 212 km per jam dan tekanan udara minimum sebesar 928 milibar ke arah selatan tenggara. BMKG juga menyebutkan kondisi cuaca Bali juga disebabkan oleh labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif skala lokal di Bali, kemudian adanya daerah belokan angin di sekitar wilayah Bali yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab terjadinya hujan. Selain itu, suhu muka laut di sekitar Bali umumnya berkisar 28-30 derajat Celcius yang hangat dapat meningkatkan potensi penguapan dan massa udara basah terkonsentrasi dari lapisan permukaan hingga 200 milibar atau 12.000 meter. Adapun Selat Bali adalah wilayah perairan untuk penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Ketapang dan Selat Lombok adalah jalur penyeberangan Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Lembar, NTB. BMKG Denpasar memprediksi dalam 3 hari mendatang atau hingga 2023, cuaca sebagian besar wilayah di Bali secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Angin umumnya bertiup dari barat daya ke barat dengan kecepatan berkisar 6-40 km per jam. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali diperkirakan berada pada 0,25-1,5 meter, perairan selatan Bali 1,25 meter hingga 5 meter dan Selat Bali serta Selat Lombok diperkirakan 0,75 hingga 5 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat pesisir waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta. Ia mengatakan, pola angin menjadi salah satu faktor yang memicu terjadi gelombang tinggi. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat dan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten P. Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa. Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara. Gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan, kata Eko Prasetyo. Untuk itu, ia juga meminta agar sektor pelayaran perlu memerhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter,
kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk mewaspadai gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, saat dikonfirmasi Antara di Jakarta. Dia mengatakan, faktor pemicu terjadinya gelombang tinggi adalah arah angin. Indonesia bagian utara dominan arah angin bergerak dari barat laut timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan bagian selatan bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Dia melanjutkan, kondisi itu berpeluang meningkatnya gelombang tinggi setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat dan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten Pulau Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Di perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa berpotensi terjadi gelombang tinggi dengan kisaran 2,5-4 meter. Sedangkan, gelombang yang sangat tinggi dengan kisaran 4-6 meter diprediksi terjadi di Laut Natuna Utara. Gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan, kata Eko Prasetyo. Untuk itu, dia meminta agar sektor pelayaran perlu memerhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter,